bahwa ketika kita hidup di suatu tempat, maka sesungguhnya Allah telah menyiapkan semua yang kita perlukan di sekitar tempat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail fi muhkami tanzilihi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad al-mab'uts mu'alliman wa mursyida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini di samping saya kiri kanan ada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Agung Irawan MN, pendiri, pengasuh, pembimbing Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah Yogyakarta. Sahabat saya, sesama alumni Al-Azhar, walaupun bakatnya beda. Beliau ini, kalau saya bakatnya cuma satu, ngajian. Kalau beliau multi talenta, ada 1001 bakatnya. Dan Pondok Pesantren Baitul Kilmah ini adalah satu cerminan dari multi talenta beliau sebagai seorang, tidak hanya seorang cendekiawan muslim, tapi juga seorang yang peduli pada kekayaan sejarah Islam yang tumbuh dan berkembang di Nusantara. Samping kanan saya Bapak Al-Ustaz Ali Adim, pimpinan SMK Peradaban. Dan selamat sore, semoga kita sehat walafiat ya, seluruh para santri Baitul Kilmah yang saya hormati dan saya banggakan. Kiai Agung. Jadi sore hari ini kami datang ke Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah adalah untuk mengetahui ya, kenapa Baitul Kilmah, untuk melihat bagaimana kiprah Baitul Kilmah di dalam meliterasi umat ya. Dan ini bentuknya tidak sama dengan pondok-pondok pesantren yang lain. Kalau saya melihat Baitul Kilmah ini al-ismu alal musamma. Baitul Kilmah rumah kata. Karena memang pondok pesantren ini dibangun ya, dari kata demi kata, tulisan demi tulisan yang lahir di pondok ini. Dari situlah pondok ini berkembang dan alhamdulillah teman-teman ya, baik yang hadir di Baitul Kilmah dan juga para sahabat pesantren, apa-apa yang dikontribusikan oleh Baitul Kilmah ini adalah suatu yang istimewa. Ini kalau kita lihat di depan adalah sebagian dari karya terjemahan para santri dari Baitul Kilmah dan juga tulisan-tulisan dari para santri di Baitul Kilmah. Ini ada tafsir Al-Jilani ya. Berapa jilid? 12 jilid. Tafsir Al-Imam Sultan Al-Awliya Abdul Qadir Al-Jilani itu jilid. Terjemahkan dari bahasa Arab. Ada beberapa karya-karya lain, Al-Ghunyah juga ya. Karangan Imam Abdul Qadir Al-Jilani juga diterjemahkan dari bahasa Arab. Nah sekarang Pondok Pesantren Kreatif Baitul Kilmah ini sudah mulai naik, mau merambah the next level, tingkatan berikutnya. Apa itu? Tidak hanya mengkaji naskah-naskah berbahasa Arab, tapi juga mengkaji naskah-naskah yang beraksara Kawi, apa? Ya, beraksara Kawi, aksara-aksara lokal. Caraka yang ternyata di situ menyimpan khazanah kearifan, pengetahuan dan budaya, juga nilai-nilai agama yang ternyata sangat dahsyat. Tidak ada yang lebih pas menjelaskan tentang Baitul Kilmah dan kiprahnya selain dari sang pendiri, yaitu Bapak Kiai Haji Dr.
Agung Irawan. Saya persilahkan Al Mukarrom untuk menyampaikan hal-hal yang dipandang perlu tentang Baitul Kilmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil azim. Yang saya hormati, saya muliakan, saya takdimi guru kita bersama, kekuatan kita bersama, Kiai Haji Zainul Masdi dan rombongan termasuk Ustaz Febri dan Yunus TV. Yang saya hormati asatid, asatidah, santri-santri, khususnya kepala sekolah Sekolah Peradaban Desa, Ustaz Ali Adin, istri saya, Bu Dr. Rohina, dan semuanya. Tuan Guru, ini kalau kita bicara sejarah ini panjang, tapi ini sedikit saja. Jadi Baitul Kilmah itu ikhtiar kami yang pertama percaya bahwa salah satu barokah dari Al-Quran itu karena tulisan. Jadi, atau yang ditulis, karena Al-Quran itu bentuknya masdar, Quranan dan tulisan, bacaan. Kami yakin bahwa dari tulisan ini membangun peradaban, dan dari peradaban bisa ditandai dengan manuskrip atau tulisan. Maka yang kami impikan outputnya, saya selalu sering mengatakan ke teman-teman, di sini kita boleh bodoh, kita boleh tidak pandai, kita boleh tidak cerdas, tapi kita tidak boleh malas untuk menulis. Karena di dalam tulisan itu ada barokah, ada roh, nun wal qalam wa ma yasturun. Itu yang terjadi. Maka kalaupun kita ada tulisan itu sebenarnya hasil nekat semua. Ya, jadi nekat. Kalau tahu prosesnya, ini Ustaz salah satu penerjemah tafsir Al-Jilani ada di pojok itu yang kurus itu. Yang Ustaz Sobirin ya, itu banyak menerjemahkan juga surat-surat ya. Kan sebagainya ini masih libur mahasiswa, jadi belum rawuh. Jadi kalau kita tahu prosesnya itu semuanya nekat. Jadi kita hanya tidak boleh malas, kita boleh bodoh. Jadi karena kami percaya bahwa di dalam tulisan itu ada barokah. Semangat kita adalah semangat bersama. Kita sudah menerjemahkan, kalau kita hitung, saya bersama Mas Imam Nawawi santri pertama di sini, ya, kita sayangnya kita lemah arsip. Terjemahan kita bahasa Arab kalau kita hitung mungkin sudah ada 1000 judul, 1000 judul, dan kami masih punya arsip yang saya kemarin kasih PR kepada Mas Uskur untuk mencetak ulang yang hak ciptanya selesai. Kita lebih dari 1000 judul, dan termasuk yang belum kita terbitkan yang itu ada insya Allah 9 jilid, ada Karamatul Aulia Syekh Nabhani, sudah selesai ya, sudah selesai terjemahannya. Dan sebentar lagi kita akan terbitkan. Masih banyak buku-buku tebal. Buku ini dari bahasa Arab, Al-Ijaz Al-Ilmi fil Quran. Nah, jadi ini jadi bahasa. Jadi kita sudah lama berkecimpung di dalam penaskahan ya, karena kita memang ngikutin selera pasar juga bahasa Arab waktu itu. Tapi sekarang ini penerbitan buku yang terjemahan lagi turun, dan itu membawa dampak ekonomi bagi wajah-wajah yang seperti ini. Nah, yang kedua ini kami merasa ya. Jadi yang pertama bahwa ada sesuatu yang saya merasa yang tersembunyi atau yang lobang di dalam keindonesiaan kita, terutama di dalam keislaman dan keindonesiaan. Itu ya, kalau kita baca sejarah mulai dari masa awal Islamisasi abad 8 menurut buku Idhalul Haq ya, Ibn Ishaq orang Pakistan, nah, kita banyak terlewatkan. Sampai abad 17 kita ini terlewatkan banyak sekali. Ternyata sampai abad 17 ternyata Behrend menulis bahwa peradaban literasi di Nusantara itu terbesar kedua setelah Persia. Bahkan ya, sebelum Islam kita sudah punya banyak buku. Kakawin itu jutaan ya, sastra kakawin itu. Kakawin itu ya, kakawin itu dari kata kawi, puisi.
kitab-kitab sastra puisi kita yang di Bali itu, di Lombok juga, itu bukan puluhan, jutaan. Kemudian pengobatan, nah kita ini ahli, karena di Nusantara kita dikasih pengobatan kita juga tidak hanya puluhan ribu, jutaan sebelum adanya Islam. Jadi kami meyakini ketika Islam ini datang ke Nusantara, kita sudah punya peradaban, dan itu kami yakin karena cirinya adalah literasi buku. Bahkan salah satu cirinya punya peradaban adalah seorang wanita yang di Arab itu masih dijadikan ya bulian, budak, bahkan dibunuh. Di Nusantara sudah jadi raja, Ratu Sima. Artinya kita sudah sangat mapan sebagai Ratu Sima. Dan dinasti Tang sudah menulis soal ini. Artinya kita sudah punya peradaban. Nah, ketika Islam datang, ini kami yakin tidak sama sekali menghancurkan sebagaimana tujuan orientalis ya, tapi memberikan roh, memberikan khazanah dan memperkaya, menjadikan budaya Nusantara adiluhur. Nah, sayangnya ya, pertemuan Islam dan kebudayaan Nusantara ini oleh orientalis yang itu ditulis banyak oleh Horkhon dan pengikutnya, sebagai Eropa, ada Mikhail Lavan, ada termasuk juga ada Clifford Gert ya, kemudian ada Mas'ud, dianggap bahwa kehadiran Islam dan orang Arab di Nusantara merusak budaya Nusantara. Nah, ini kami tidak terima. Itu satu ya, kami tidak terima bahwa ini dianggap merusak. Yang kedua, tujuan orang-orang orientalis ya, bahkan juga tidak hanya orang-orang Wahabi Puritan menganggap bahwa keislaman Nusantara, keislaman kita ini adalah keislaman yang setengah matang. Kita hanya berislam di permukaan, ya, di dalam cover, bukan dalam isinya. Isinya Hindu dan Buddha. Coba kita baca Raffles di dalam buku History of Java, atau Raffles di dalam bukunya Polarization Society, Javanese Society itu kita dibully habis-habisan. Saya merasa tidak terima, dan ini dikutip dari kampus ke kampus. Ya. Ternyata kalau kita perhatikan, ya, statement seperti ini, saya kira ya ada hubungan dengan kolonisasi. Ya. Satu sisi puritanisasi, satu sisi adalah kolonisasi. Nah, dan kuncinya adalah di dalam naskah manuskrip ini. Nah, kita terputus itu karena ketika para jenius muda itu berkumpul 28 Oktober tahun 1928, salah satu yang diperjuangkan adalah ya kita berbahasa Indonesia, juga beraksara nasional atau beraksara lokal, yang diperjuangkan oleh pendiri Taman Siswa siapa? Ki Hajar Dewantara. Itu adalah kita beraksara kagangan atau beraksara kawi, beraksara nasional. Nah, ini yang hilang. Apa dampaknya? Akhirnya manuskrip kita nggak terbaca. Akhirnya keindonesiaan kita ini terputus. Ada yang lubang di sana. Nah, itu yang, dan keislaman kita juga terputus. Akhirnya kita nggak bisa membuktikan bahwa Islam tidak merusak. Nah, jadi semangat kami ingin menyambung akar ini, mewarisi intelektual. Ya. Jadi merawat intelektual. Nah, ternyata kalau kita baca yang hal-hal yang lumrah, hikayat Pasai, kemudian hikayat Pelak, ya, kemudian hikayat Sunan Prapen yang ada ternyata Islam kita ini sudah lama, abad 8, dan di dalam manuskrip bahwa orang-orang Arab atau waliullah atau ulama datang itu menjadi Angajawi, menjadi Nusantara, menjadi pribumi. Jadi kami meyakini bahwa ketika kita bilang keindonesiaan dan keislaman, maka itu talinya adalah kiai dan ulama. Jadi kalau kita bicara keislaman dan kebudayaan yang menjadikan kita bernegara Indonesia, maka itu adalah pengikatnya adalah ulama. Wali-wali, habaib, kiai-kiai mengajarkan Islam dengan ekspresi kebudayaan. Dan itu sangat indah sekali. Nah, kemarin kami ceritakan tadi, ya, ketika kami bertemu dengan Syekh Aziz Safawi kemarin, ya, ketika menyaksikan tumpengan di pagi di makamnya Mbah Mutamakin, tanya, ini malam Jumat kok banyak orang makan tanaman pakai tumpeng, gitu ya. Kemudian tumpeng itu ada di dalam manuskrip Pulang Semahan. Bagaimana orang wali ini mengekspresikan arti infak, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai, ya, bersedekah atau berinfak dalam keadaan senang maupun susah. Ternyata tumpeng metu
dalan kang lempeng. Ya, metu dalan kang lempeng itu ikhlas ilanu. Jadi susah maupun bahagia itu coba harus disyukuri. Nah, makanya kalau metu dalan kang lempeng, nah di situ pasti kalau ada tumpeng, orang Jawa ada ingkung. Ingkung itu jungkung, sujud. Kalau kamu stres, sujudlah kepada Allah. Kalau kamu bahagia, kamu juga syukur nikmat dengan sujud. Karena indah sekali kalau kita belajar ilmu dari para wali ini. Kok ada banyak buah-buahan? Itu apa? Ini woh-wohan. Woh dari kata Allah. Allah yang ngasih, Allah yang wehi. Allah. Jadi kok ada tomat? Tomat itu mat-matan. Saling memperhatikan, saling menyayangi. Kok ada kacang panjang? Itu lambang dari semua butuh pertimbangan yang panjang. Kok ada kecambah, ada kedelai, itu semua punya filsafat. Ada ayam, simbol ayam tentrem, ada karismatik dan makamnya dijarai sangat karismatik bernama Ki Ageng Waringin. Hampir orang-orang Arab habaib itu punya nama Jawa. Saat ini membuktikan bahwa orang Arab wali-wali itu Angajawi, menjadi pribumi. Bahkan dia memberikan spirit kebudayaan kita dengan Islam sama sekali tidak bertentangan, tapi saling mengikat, saling menyokong, saling memberi roh, dan ini yang membawa nanti kebangsaan kita NKRI ini. Kembali lagi, jadi kitab Ki Ageng Waringin ya punya kitab Hakikat Sholat. Ya. Kitab Hakikat Sholat itu bahas soal hadas. Saya sudah coba baca kitab hadas dalam nalar Arab, itu cuma ada batal dan tidak batal. Tetapi di dalam fikir Ki Ageng Waringin itu ada kata fasad, itu tidak batal. Kalau kamu wudhu, kamu keluar dari baulain, ya itu batal. Tapi kalau kamu kentut lewat mulut, itu fasad. Kentut lewat mulut itu misuh, membuli. Ini sekarang zamannya membuli. Berbohong, mencaci, mencela, itu kentut mulut, itu merusak. Nah, yang seperti ini kalau diajarkan di seluruh pesantren, sekarang nggak ada lagi panen bulian sekarang. Sangat-sangat efektif, dan ini kita kehilangan tersembunyi hanya lewat bahasa, lewat aksara yang bisa menyambungkan ini. Jadi kita bersemangat ini untuk literasi sebenarnya. Nah, nanti disambungkan, dan kenapa kok SMA Peradaban Desa, nanti Ustadz Ali Adin yang akan menyambung sedikit. Nanti kita pengen juga dapat barokah dan dapat pencerahan dari teman guru. Ini hanya sekedar prolog saja. Terima kasih Ustadz Ali, dilanjut soal SMA Peradaban Desa. Assalamualaikum. Ini baru pemanasannya sudah kayak begini ya. Apalagi benar-benar beliau ceramah. Fadhol Ustadz Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita ta'zimi, Tuan Guru Zainul Masdi, yang sama-sama kita hormati pengasuh pesantren kreatif Baitul Hikmah Dr. Kiai Haji Aku Irawan, Bunyai Rohina M. Nur, seluruh asatidah pesantren kreatif Baitul Hikmah yang saya hormati. Menyambung apa yang telah disampaikan oleh Pak Yai, ya. Sebenarnya SMK Peradaban Desa ini adalah respon dari keadaan hari ini. Jadi semakin banyaknya muncul berita yang tidak jelas, adanya hoax, adanya kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kelompok A, kelompok B. Ini kami selaku santri di Baitul Hikmah dengan menimba spirit dari Pak Yai bahwa ini hanya bisa dibentengi oleh tradisi-tradisi yang dimiliki oleh orang desa. Orang desa itu dikatakan bahwa orang yang tidak kemaruk, kalau bahasa Jawa itu kemaruk, atau tidak rakus dengan segala sesuatu, tidak rakus terhadap informasi. Makanya kenapa orang-orang desa itu gak gampang terprovokasi oleh berita. Salah satunya kalau kita mengacu pada apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya itu, ya karena orang desa itu nggak rakus. Orang desa itu apa adanya, orang desa itu sederhana. Kalau kerja sore ya pulang,
habis itu di rumah udah sama keluarga, pagi berangkat ke sawah lagi. Nah, menurut Ibnu Khaldun yang di Muqaddimahnya itu, orang desa ini adalah orang-orang yang organik. Nah, bahasanya di situ disebut orang-orang yang alami ya, nggak banyak kamuflase. Jadi di desa itu kami yakini ada segala sesuatu yang ini bisa menyumbang peradaban sebuah bangsa. Gotong royong, ada tolong menolong, ada saling tegur sapa, upacara, ya ritual-ritual termasuk yang disampaikan oleh Pak Yai tadi itu, ada kenduren ya. Nah, di dalam kenduren sendiri itu kalau orang Jawa itu di desa itu ada apem ya. Nah, jadi sedikit memasukkan sedikit apem itu sebenarnya juga berasal dari afun atau permohonan maaf. Jadi simbol. Nah, simbol ini di sebuah tradisi di Jawa itu atau di desa ya. Ini semuanya afun. Dan itu dicetuskan oleh Sunan Kalijaga. Nah, kita ingin mewarisi tradisi-tradisi ini. Kenapa kita sebagai orang desa nggak pede? Kenapa kita harus hijrah ke kota misalkan? Padahal di desa itu banyak sekali hal-hal yang sangat luar biasa. Misalkan kalau kita ngomongin di dunia perobatan, namanya di ronsen itu ya, itu katanya banyak ngerokok. Tapi kalau kita datang ke tabib di desa itu hanya suruh mencari daun. Namanya adalah daun tapak liman. Dan itu setelah kami baca-baca di jurnal-jurnal ya di Universitas Kesehatan itu, ternyata daun ini mempunyai khasiat untuk menyembuhkan sesak nafas. Itu hanya baru satu. Belum lagi kalau kita nyari tumbuhan-tumbuhan yang lain. Jadi desa ini adalah memiliki kekayaan yang luar biasa. Bukan hanya peradabannya, bukan hanya falsafah kehidupannya, tetapi juga kekayaan alam semestanya itu sangat luar biasa. Jadi kami SMK Peradaban Desa ini meyakini bahwa kebesaran sebuah bangsa itu tidak pernah terlepas dari kearifan yang berasal dari desa-desa. Makanya Bung Hatta itu menyebutkan, Indonesia ini bukan hanya besar karena lampu-lampu yang terang benderang di Jakarta, tapi juga karena lilin-lilin yang ada di desa-desa. Kami sangat meyakini itu. Kenapa hari ini kita nggak percaya diri sebagai orang desa? Nah, ini mungkin adalah sebuah pertanyaan bersama untuk kita ya. Alhamdulillah Tuan Guru kemarin juga Pak Yai baru saja menerbitkan buku tentang arus balik peradaban desa. Boleh tepuk tangan teman-teman. Dari buku ini yang saya baca ya, yang saya baca, jadi di buku ini, kalau kita mencintai Indonesia, belum lengkap kalau kita nggak mencintai desa. Kalau kita ingin mempelajari Indonesia, nggak bakalan bisa detail kalau kita nggak mempelajari desa-desa. Jadi desa adalah sumber mata air kehidupan sebuah bangsa. Teman-teman yang saya hormati, saya juga mendapatkan di Muqaddimahnya Ibnu Khaldun itu bahwa orang-orang desa ini adalah orang-orang yang tangguh. Karena apa? Mereka tidak menggantungkan hidupnya dengan hal yang di luar dirinya. Orang-orang di pedalaman ya, kalau di Muqaddimah itu diklasifikasikan sebagai masyarakat modern dan masyarakat Badui itu. Orang-orang desa itu, orang Al-Badui itu tidak menggantungkan dirinya dengan hal yang ada di luarnya. Jadi ketika orang-orang desa itu mendapat serangan dari luar, kalau kita melihat film ya Apokalipto itu, dia tidak menggunakan kecanggihan teknologi untuk melacak ada musuh di sekitarnya, tetapi menggunakan apa? Indra yang ada dalam dirinya. Mereka hanya menganalisis angin gitu. Ketika angin itu bergerak lebih cepat, oh ternyata ada serangan dari luar. Dan itulah
kepekaan-kepekaan yang ada pada diri orang desa. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan sedikit tentang SMK Peradaban Desa. Kami mohon doanya Tuan Guru, semoga SMK Peradaban Desa ini bisa bernilai dan bermanfaat, berguna untuk nusa dan bangsa. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ali Azim, Masya Allah ya. Tentang desa dan kekayaan yang ada di desa ya, baik itu kekayaan berupa nilai maupun juga kekayaan berupa hal-hal yang kasat mata ya, tangible maupun yang intangible. Saya ingat ada sebuah hadis Rasul ya, hadis Rasulullah SAW dalam konteks adab makan ya. Salah satu dari adab makan itu kata Rasulullah SAW adalah kul mimma yalik ya. Makanlah dari yang dekat gitu. Sehingga kalau kita dulu diajarkan di pesantren itu kalau makan ya makan lauk yang ada dekat-dekat gitu, jangan gitu ngambil jauh-jauh gitu. Nah, hadis Rasulullah SAW ini menurut saya ya, ini juga bisa dimaknakan ya. Selain makna yang pertama tadi bahwa kita memilih dan mengambil yang dekat, itu juga bisa ditarik makna yang lebih luas ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan kepada seorang individu atau satu masyarakat apa-apa yang dia butuhkan untuk kehidupannya di sekitarnya. Jadi kalau kita hidup di desa atau kita hidup di suatu tempat, maka apa yang Allah berikan di sekitar kita, sumber daya, kehidupan, itu. Jadi kalau dulu ada persepsi bahwa kalau makan singkong itu kurang keren. Yang keren itu makan keju. Karena keju makanan orang kota. Keju kan hasil dari fermentasi dari susu. Biasa di Eropa sana. Ya. Walaupun sekarang mulai ada di Indonesia. Kita sibuk mencari makanan jauh-jauh. Kita tinggalkan makanan yang ada di dekat kita. Padahal ternyata kemudian baru sadar sekarang bahwa ternyata zat ya, kandungan dari singkong itu luar biasa. Dan itu ada di sekitar kita. Demikian pula kalau kita bicara tentang sumber omega 3 ya, omega 3 DHA ya. Itu kan banyak kita mencari misalnya dari minyak ikan salmon. Ikan salmon kan di Eropa tempat, ya, di Norwegia sana. Jauh sekali, nggak ada di perairan Indonesia di sini. Jauh sekali. Diekstrak, kita ambil minyaknya, lalu kemudian minyak salmon itu diminum, ya. Ikannya juga dimakan, dibeli mahal-mahal. Ternyata selama ini ya, kita punya sumber asupan yang setara dengan kandungan salmon itu adanya di kelor. Kelor itu ada di pematang-pematang. Jadi Allah Maha Adil. Ketika Allah menyiapkan Indonesia dengan semua sumber daya yang ada, kalau kita kelola dengan baik, itu cukup untuk kehidupan kita. Jadi kul mimma yalika itu secara normatif sederhananya makan dari yang dekat. Ya, jangan makan ambil lauk-lauk yang jauh. Tapi ada makna yang kedua ya, yang menurut saya ini penting juga kita sadari, bahwa ketika kita hidup di suatu tempat, maka sesungguhnya Allah telah menyiapkan semua yang kita perlukan di sekitar tempat itu. Tadi beliau menyampaikan, Ustadz Ali Azim, bahwa salah satu ciri dari masyarakat yang ada di desa adalah kemandirian. Mereka mencukupkan diri dengan apa yang ada di sekitarnya. Tadi disampaikan, kalau sakit, ya di halamannya sudah ada apoteknya. Ada tanaman-tanaman yang mujarrobah, yang memang sudah diwarisi turun-temurun, dan ternyata menurut penelitian medis benar ada zat-zat di situ yang bisa memulihkan, ya, mengobati. Jadi menurut saya memang gagasan ya SMK Peradaban Desa ya, itu adalah satu
gagasan yang brilian dalam pandangan saya. Kenapa saya katakan brilian? Pada saat kita bicara tentang desa sebagai kategori ekonomi, ya, orang bicara tentang desa itu selalu dalam kategori ekonomi, dalam arti berapa banyak bisa kita bantu buat desa. Anggaran desa berapa triliun yang bisa kita tingkatkan hari ini atau tahun ini. Dibanding tahun kemarin berapa tambahannya, berapa ratus miliar supaya desa lebih maju. Ternyata di tempat ini SMK Peradaban Desa tidak lagi bicara atau tidak hanya bicara tentang desa sebagai satu kategori ekonomi, ya, melihat dari perspektif ekonomi, tapi jauh lebih dalam dari itu, bahwa desa adalah salah satu sumber untuk membangun peradaban Indonesia yang lebih manusiawi di masa yang akan datang, yang lebih mandiri, yang lebih seimbang, ya, yang lebih, kalau dalam bahasa Al-Quran, ummatan wasato, umat pertengahan, proporsional, ya, jauh dari sifat-sifat greedy atau ketamakan yang memang ternyata sangat merusak, ya, baik secara individu maupun kolektif. Catatan saya terhadap apa yang disampaikan oleh Dr. Agung Irawan tadi, saya agak sulit ya merumuskan, ya, karena yang beliau sampaikan tadi itu sudah terang benderang. Tapi memang, ya, kadang kita berislam, ya, misalnya ketika bicara tentang kembali kepada agama, maka kata kembali kepada agama itu kita maknakan murni normatif. Murni normatif, ya, tekstualis, dan kemudian mengacu hanya, ya, hanya ke tempat tertentu, yaitu di Arab, dan hanya pada masa tertentu, yaitu masa hidupnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan setelah masa wafatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi nilai-nilai keislaman yang terus berkembang di dunia ini. Ya. Padahal tadi beliau sampaikan bahwa ternyata, ya, ketika Islam datang ke Indonesia, perjumpaan Islam dan budaya yang telah hidup, tumbuh, berkembang di Indonesia ini ternyata menghasilkan, ya, suatu budaya yang sangat tinggi dan mulia. Jadi ketika Islam hadir kepada satu budaya yang sudah maju, dia tidak menghancurkan budaya yang sudah maju itu, tapi dia bahkan mentransformasikannya kepada tingkatan berikutnya, yaitu budaya yang tidak hanya maju duniawian, tetapi juga ukhrawian. Jadi saya pikir yang beliau lakukan ini betul-betul penting, ya, untuk kita semua, bahwa kita perlu membangun jembatan antara kesadaran berislam kita secara normatif, ya, dengan apa yang bisa kita hadirkan dalam keseharian. Dan itu bahan bakunya kaya sekali dalam sejarah kita. Jadi kalau kita ingin berislam di Indonesia sekaligus juga menjadi orang Jawa yang baik, orang Jogja yang bagus, ya, penduduk desa yang baik, atau penduduk kota yang juga baik, atau 1001 identitas kita, ya, karena kan manusia tidak pernah punya identitas tunggal, ya. Menjadi muslim yang baik, pada saat yang sama menjadi orang Jawa yang baik, pada saat yang sama menjadi orang Indonesia yang baik, pada saat yang sama menjadi guru yang baik, dan segala macam identitas kita yang kita bawa, maka bahan baku untuk melakukan itu sebenarnya sudah ada dalam tradisi kita. Tidak perlu kita gamang berislam ala Indonesia. Tadi beliau sampaikan, berislam ala Indonesia itu sama validnya dengan berislamnya orang Arab di sana. Ketika orang Arab di sana sholat menghadap kiblat, ya, dengan bernawa itu menggunakan jubah, lalu di sini Kiai Agung, ya, sholat menghadap kiblat, bernawa itu menggunakan sarung, ya, maka kalau kadar niatnya sama, maka insya Allah sholatnya juga sama. Bahkan yang bersarung, ya, kalau niatnya lebih ikhlas, ya tentu akan lebih baik. Artinya apa? Ekspresi-ekspresi budaya itu tidak menghalangi dan mencegah kita untuk menyelami nilai-nilai utama dan mulia Islam. Jadi sekali lagi, Kiai Agung, ya, ini kerja panjang, ya. Kalau hari ini kita bicara tentang membangun jembatan, maka pada masa-masa berikutnya, ya, kita harus
juga mengisi, ya, tidak hanya meliterasi masyarakat hari ini dengan apa yang dihasilkan oleh para orang tua kita dulu, tapi ada saatnya nanti juga kita harus mengisi dengan nilai-nilai yang kita kembangkan untuk menjadi warisan bagi generasi yang akan datang. Dan medium yang terbaik, paling efektif adalah dengan menulis itu semua. Terima kasih Ki Agung atas pencerahannya, dan saya persilakan Ki Agung kalau ingin kita mau dialog sama, boleh nanya Pak Kiai aja, nggak usah nanya saya. Silakan. Kalau saya malah mau nanya nih, mau nanya resepnya siapa namanya? Ustaz Sobirin. Ya. Apa resepnya Ustaz Sobirin bisa nerjemahin tafsir Jilani 12 jilid itu? Oh, sama tim ya? Ada berapa orang? Ada 6 orang. Berapa lama nerjemahinnya? 1 bulan aja? Masya Allah. 12 jilid 1 bulan. Al-Guniyah berapa lama? 3 bulan. Itu kalau nerjemahin gitu sempat didatengin sama Syaikhul Qadir di mimpi. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, ini santri-santri Baitul Kilmah ini orangnya tawadu, tapi karyanya seperti ini di depan kita semua. Dan ini menurut saya kontribusi yang paling nyata, ya, 77 tahun Indonesia merdeka hari ini, 17 Agustus yang lalu, kita bicara tentang hubbul waton, cinta tanah air, patriotisme, apa yang dilakukan oleh Baitul Kilmah, santri-santrinya, ini adalah bentuk nyata dari patriotisme para santri di sini, kecintaan mereka pada Indonesia. Menghadirkan karya-karya yang selama ini tersembunyi, ya, dalam lipatan sejarah, untuk bisa kita konsumsi bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Guru. Nambah sedikit. Ini kalau ada satu pertanyaan ya, gini Kang Guru, yang kenapa teman-teman ini kita wajibkan, ya, anak-anak SMK itu tiap sore itu khusus caraka, aksara lokal, kawi itu aksara-aksara dipakai Hindu, Buddha, kemudian Islam juga peralihan, kemudian pegon, ya. Karena tadi pertama kita mau perang di dalam literasi ini, ya. Karena ketika kita ini baca manuskrip itu kita jadi emosi, ya. Misalnya di soal sejarah kata Indonesia itu kan sudah kemana-mana itu. Yang satunya diambil dari PKI karena Partai Komunis itu kan 1921, ya. Yang satunya dari Sajana dari Jerman gitu ya. Itu Sebastian itu ya. Nah itu karena diambil dari 3 benua, India, kemudian bukan India, Cina, Australia, makanya digabung Indonesia, Cina, Indonesia. Terus yang kedua ini Islam datang dari India. Nah, terus dinasti abad 13, 14. India cuma abad 13. Apakah ada Islam di sana? Masih Hindu. Nah, jadi, Indonesia itu ternyata dalam buku saya Akar Sejarah Pesantren itu saya terjemahkan di belakang, ada di situ. Ya. Nah, nanti ada aksara lontar, ya, aksara kawi lontar dari itu sama dengan aksara Sasak itu, sama Bali itu. Ya. Karena aksaranya sama. Nah, sedikit ya. Jadi kata Indonesia itu abad 14, ya, sudah ada. Ya. Nanti di belakangnya kan ada aksaranya ya. Jadi ya ini kan ada, maaf dulu, ada aksara yang kita terjemahin di bawahnya ini kan. Nah ini terjemahan dari aksara kawi. Nah pertama ternyata Indonesia ini sudah disebut oleh Indonesia sudah disebut oleh Sunan Kalijaga abad 14. Sunan Kalijaga sudah menyebut ada Indonesia, ya. Jadi nyadan sira ing guaning mawon, nyadan sira ing Indonesia.
sengaja itu meskipun Anda, kalau kamu diperintah seorang kiai, seorang guru, Anda tetap harus jalankan meskipun Anda harus masuk kepada mulut harimau atau masuk ke dalam dasar lautan atau dasar samudra. Itu Nesia, itu Jawa Dwipa. Ya. Indonesia, done kan dulu gone atau done. Itu di dalam, gone atau done itu di dasar, Nesia itu laut, samudra. Itu sudah ada. Di dalam surat Dewa Ruci ini juga ada merah putih. Ya. Persiapan berkudara untuk menghadapi Rukmakala itu dengan wilujengan, tumpengan bubur putih, bubur merah. Jadi kita ber-Indonesia ini jauh. Juga ujuk-ujuk kita berpancasila. Tidak bernegara Islam, tapi dari kebudayaan seperti ini. Ya. Di sini kemudian tradisi kenduren, ya, selamatan wilujengan, kemudian merah putih sudah ada, peci. Nah, udara ketika sudah menyelami samudra tadi keluar menjadi Dewa Ruci itu tanda mendapat ilmu makrifat. Ya, maka kepala harus ditutupi dengan peci, akedu atau songkok. Nah, dulu kita hanya punya abobet sirah, selendang yang diubah itu kalau dibuat sholat nutupi batuk. Nah, songkok, the original of songkok itu dari Arab. Nah, ini dipadukan dengan abobet sirah menjadi ketu. Ketu itu nyebutnya orang Belanda menjadi peci. Peci itu bahasa Belanda. Maka kata Soekarno, lambang kita adalah, simbol negara kita adalah peci. Pakai peci setinggi-tingginya, ya. Jadi itu luar biasa. Dan di mana-mana peci itu simbol negara kita, peci sudah ada. Nah, karena kita tidak membaca manuskrip, hanya kita kehilangan ini, akhirnya kita hanya mengambil dari orientalis, terpisah kita. Nah, kemudian babat Pasei, ya, merah putih sudah ada. Bahwa Partai Yunus perang tahun 1511 itu sudah membawa bendera merah putih. Ini kan merah putih ada pada 7 September 44. Ini dari mana ini sejarah di Solo? Emosi saya. Karena memang nggak dibaca. Nah, saya berharap teman-teman di sini juga belajar aksara kawinya. Dan kita punya banyak aksara lokal ini tinggal membaca. Kita berperang untuk literasi ini. Nah, ini bagian dari emosi. Nah, tapi terima kasih Tuan Guru. Masya Allah. Jadi memang literasi adalah kunci, ya. Literasi adalah kunci supaya orang tidak mudah memanipulasi sejarah kita, tradisi kita, budaya kita, bahkan juga agama kita. Terima kasih Yai Agung atas inspirasinya yang luar biasa. Jadi ini juga menunjukkan bahwa ternyata pesantren, ya ini sahabat pesantren, bahwa pesantren di Indonesia ini ternyata sangat beragam dan punya banyak sekali kepeloporan, termasuk diantaranya Baitul Kilmah, pesantren kreatif ini yang memberikan fokus yang luar biasa menggali hazanah-hazanah budaya keislaman dan keindonesiaan, dan itu dihidangkan kepada kita semua dalam buku-buku yang sangat indah dan menarik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Cukup ya? Ya, baik, kita berdoa. Oh iya. Iya ya, silakan. Santri kalau ini ngaji tafsir Adilani kawan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Langsung saja. Ini kalau Pak Kiai Agung ini bicara mengenai masalah-masalah masa lalu, buku, Alkitab dan sebagainya. Tapi sekarang ini berkembang yang tadinya ulumuddin, ulumul Quran, dan juga jurusan Islamiyah. Yang ini yang ke depan yang sekarang menjadi tren itu adalah integrasi interkoneksi atau integrasi keagamaan dan sains. Nah, ini banyak digaungkan di perguruan tinggi Islam maupun juga para intelektual di perguruan tinggi non Islam itu juga banyak. Nah, ini menjadi tantangan ke depan, ya, karena di dalam Al-Quran itu banyak mengenai amsal-amsal yang proses di dalam bumi, di atas bumi, di dalam bumi, juga
juga ada proses-proses yang itu membutuhkan penjelasan-penjelasan sains. Misalnya puasa itu kok bisa menjadikan orang bertakwa. Ini kan ada input puasa, kemudian ada proses, kemudian ada takwa. Ini hasilnya. Ini seperti apa kan juga belum tuntas dibahas. Seperti itu banyak. Dan ini mengenai integrasi interkoneksi ini kelihatannya kok belum keluar gitu. Keluar itu artinya pembahasannya hanya pada wacana-wacana saja. Wacana-wacana saja. Itu Pak Profesor Amin Abdullah itu yang menggaungkan di Mental Jaga itu diambil juga ada mengenai wind power itu kan. Itu ya hanya sesuatu yang belum saja. Termasuk kalau di luar negeri ilmuwan Prancis Muhammad Arfun misalnya itu juga dia mengembangkan mengenai imajinasi intelektual agama, komunikasi antara antropologi, sosiologi dan sebagainya, termasuk imajinasi kemasyarakatan yang perkembangan, tetapi juga pada real implementasi atau realnya itu tidak keluar. Padahal kita tahu setelah kita integrasi dari suatu sains atau suatu sains sosial atau sains alam, itu kemudian kita bisa mengambil makrosit. Dari makrosit itu, dari integrasi itu nanti bisa diambil aplikasinya, termasuk juga inovasi dan juga rekayasa, baik itu rekayasa keagamaannya maupun juga nanti rekayasa dalam bentuk sains. Tapi rekayasa sains atau itu sudah berkembang lebih jauh. Kita bisa mengambil inspirasi dari perkembangan inovasi dan rekayasa dalam teknologi dalam keagamaan. Nah, ini bagaimana caranya? Itu sebetulnya problemnya gimana? Jadi integrasi itu kata kuncinya apa kok belum muncul begitu? Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya upaya mengintegrasikan ilmu ya di dalam Islam itu sudah cukup lama berjalan ya. Mengintegrasikan ilmu dengan agama. Dan sebenarnya tidak pernah ada masalah yang mendasar ya, karena Islam itu kan dinun muassasun alal ilmi, agama yang sangat menghormati ilmu. Kita tidak mengenal misalnya inkuisisi terhadap para ilmuwan ya, karena ada penemuan satu penemuan yang dianggap tidak sesuai dengan doktrin keagamaan lalu kemudian dibunuh orangnya atau kemudian dinistakan penemuannya, itu tidak ada dalam Islam, alhamdulillah. Nah, secara real upaya-upaya dari para ulama khususnya kalau zaman dulu sih terjadi ya. Kalau dulu misalnya kan sains yang paling utama pada masa Islam datang itu kan sains yang dilahirkan oleh pemikiran falsafi Yunani, ya, Helenistik. Nah itu yang kemudian Imam Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi dan para filsuf Muslim itu kemudian mencoba mengintegrasikan ya, memaknakan ya pencapaian itu dengan apa yang dikatakan oleh Islam. Misalnya tentang kalau Plato mengatakan ada emanasi ya, bahwa segala sesuatu di dunia ini bersumber dari satu cahaya, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka lalu kemudian ada yang mengatakan oh itu artinya bisa kemudian bisa merupakan penjelasan dari nur ala nur misalnya ya. Itu zaman dulu ya. Jadi upaya itu sudah ada. Nah, kemudian zaman modern ketika pasca revolusi industri ya, yang kemudian meledakkan sains ya, melejitkan sains, itu juga sebenarnya ada upaya-upaya dari ulama-ulama secara kolektif juga untuk berupaya menemukan ya perjumpaan antara penemuan sains yang sudah qot'i kebenarannya dengan pesan-pesan Al-Qur'an. Apa bentuknya? Salah satunya ini yang di depan Ustadz ini, Ensiklopedia Sains Islami. Ya, jadi ini adalah upaya dari para ilmuwan Muslim secara kolektif dalam beberapa kali konferensi untuk mencoba menemukan pesan-pesan Al-Quran yang pada hari ini ditemukan oleh sains gitu. Dan ternyata itu banyak. Nah, jadi ini karya internasional diterjemahkan. Kalau kita yang lokal misalnya ada Tafsir Salman ya, yang dikeluarkan oleh para guru besar di ITB ya, itu kalau tidak salah itu fokusnya pada juz 30 ya. Jadi mulai dari Amayata Sa'alun, terus itu ada tafsir ilmiahnya. Jadi, dan itu kata per kata mereka kaji dari perspektif sains. Dan ternyata sangat menarik, Ustadz ya. Nah, yang ingin saya katakan adalah upaya itu tetap berjalan. Dan dalam Islam ada ruang yang sangat luas untuk sains, untuk berkembang ya. Islam hanya memberikan panduan etik saja ya, yang terkait dengan kemuliaan manusia, jangan sampai dalam rangka
pencapaian sains kemudian kemuliaan manusia dihilangkan. Misalnya ada percobaan-percobaan menggunakan ya bagian tubuh manusia ya, atau menggunakan apa namanya ya seperti itu. Jadi bahkan yang dari yang hidup juga diambil gitu ya untuk kemudian nah hal-hal seperti itu Islam melarang memang. Jadi pada posisi bahwa menjaga kemuliaan manusia Islam tegak di situ, tapi selebihnya adalah diberikan ruang yang sangat luas bagi sains untuk terus mengembangkan dirinya. Karena kita beriman dan meyakini bahwa sains juga makhluk min makhlukatillah. Yang namanya sains itu adalah makhluk di antara makhluk-makhluk Allah gitu. Jadi nanti ujungnya sains itu mau kayak gimana kungfunya istilahnya, jurusnya, ujungnya akan tetap kembali kepada ala ilallah tasirul umur. Kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bisawab. Terima kasih. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya mujibas sa'ilin sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kiai Agu, Ustaz Ali Azim dan teman-teman di Baitul Kilmah. Kita doakan Baitul Kilmah terus sukses dan membawa berkah untuk umat insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.